Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mahanung dengan NIM PPG 0314237773. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPN 4 Kota Tanjung Balai, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam 2024 dengan LPTK Universitas Islam Nusantara Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning pada kelas 81 SMP untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat, ya, masih dalam keadaan semangat, insya Allah masih dalam keadaan bahagia sehingga kita bisa datang ke sekolah yang kita cintai ini, ya. Kemudian salawat beruntai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak ibu semuanya, sehat kan? Sehat, Bu. Semangat semuanya, nak? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Semua hatinya bahagia? Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Tak ada yang sedih kan? Insya Allah, ya, alhamdulillah. Baiklah anak ibu semuanya, ya. Jadi kau bisa lihat dulu, coba kiri kanan kawanmu. Coba lihat kiri kanan kawanmu, ya nak ya. Apakah ada yang tidak datang atau belum masuk? Nanti ibu absen, ya. Kalau hadir bilang hadir. Kalau saya Bu, saya. Adrian Pratama. Aini Putri. Alia Widya. Arfan Muhammad Azam. Davindra. Saya, Bu. Desi Rahayu. Sakit. Dava Apriansa. Fitriani. Linda Putri. Kemudian si Muhammad Jeffrey Pratama hadir. Ya. Lembut si Jeffrey, ya. Nabila hadir. Febriani Pratiwi hadir. Radit Anggara Gemilang. Oke, ya, sudah ibu absen. Semoga kedatangan kita ke sekolah ini ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu kepada siswa kelas. Silakan, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Iyyaka
sebelum sampai kepada materi kita itu adalah mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, barangkali kalian sudah sering itu mendengar kata amanah dan jujur. Dan materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak ibu nantinya dapat mengetahui, dapat menjelaskan pengertian tentang amanah dan jujur. Kemudian juga anak ibu yang kedua diharapkan dapat memberikan contoh mengenai sikap amanah dan jujur. Jadi kalau ditanya seperti apa dia sifat jujur atau sikap amanah dan jujur, bisa memberikan contoh. Oh, ini sifat amanah. Oh, ini contoh sifat jujur. Jadi bisa mengetahui contohnya. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak ibu ya dapat memahami hikmah, mengetahui hikmah dari sifat amanah dan jujur. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ya Nak ya. Nah kemudian ya ibu beritahukan sebelum sampai nanti kepada pemberian materi untuk menambah lebih semangat lagi kita dalam belajar, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya. Jadi tolong nyanyi yang bagus, tegaknya siap ya. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri saya. Ibu hitung 1 sampai 3, nanti kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia semuanya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita mempunyai semangat yang baru dalam belajar, karena semangat itu sangat penting dalam kita beraktivitas ya. Semakin kita bersemangat, tentu semakin baik apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sedih, kita galau, takutnya kita jadi lesu, jadi kurang bergairah untuk belajar, ya Nak ya. Jadi ini nanti ada pretest ya, ibu bagi soal pretest. Pretest ini adalah soal untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum sampai kepada materi. Ya, jadi pretest ini soal dikerjakan bagus-bagus, ya, paling cuma 10 menit. Ini adalah untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum masuk materi. Sudah sejauh mana kalian mengetahui tentang sifat amanah dan jujur itu, ya. Jadi kalau tadi umpamanya sekarang malah ini, ibu tanya, apalah kira-kira yang dimaksud dengan amanah itu? Nah, ada yang tahu apa itu amanah? Percaya. Iya, dapat dipercaya, bisa juga ya. Kemudian kalau jujur itu apa artinya, Nak? Bersikup jujur.
kata-kata yang benar atau tidak berbohong. Oke, itu untuk pengetahuan dasar mengenai pengertian amanah dan jujur. Bisa lah ya. Sekarang waktunya untuk tes. Ini pretes dikerjakan oleh masing-masing pribadi, ya. Ini dikerjakan waktunya 10 menit. Oke. Siap ya. Bagi ada yang dapat semua. Baiklah, nah Ibu, waktu pengerjaan pretesnya sudah habis dan silakan berkumpul ya. Sudah siap? Oke, bagi kalian baru saja menyelesaikan pretesnya, semoga bagus nilainya. Semuanya ya, jadi pada kali ini materi kita adalah mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur ya. Jadi kalian sudah mengetahui itu ya, apa arti amanah tadi nak?
percaya. Kemudian jujur apa artinya? Tidak berbohong, atau bisa juga berkata benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, arti amanah itu berasal dari kata amanatan, yang artinya bisa aman, bisa tenang, ya. Kemudian dari bahasa Indonesia, amanah itu artinya bisa juga dipercaya, atau bisa juga sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, maka kita menjaganya, ya. Nah, amanah itu terbagi kepada 3 saya. Ya, jadi yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama manusia, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Ya, jadi amanah itu terbagi kepada 3, amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah itu adalah umpamanya bentuk tugas besar, bentuk keagamaan yang diberikan kepada manusia, ya, agar dilaksanakan, apakah dalam bentuk perintah, apakah dalam bentuk larangan. Jadi perintah Allah yang kita laksanakan, larangan Allah yang kita tinggalkan, itu adalah bentuk amanah kita kepada Allah. Jadi kalau umpamanya sholat itu adalah perintah Allah, ya kan? Kita laksanakan, maka kita sudah menjadi orang yang amanah kepada Allah, ya kan? Kemudian minuman khamar kita tinggalkan, kita nggak mau minum khamar, kita nggak mau mencuri, maka itu adalah larangan Allah, kita tinggalkan, tidak kita kerjakan. Maka kita adalah orang yang amanah kepada Allah. Itu contohnya, ya kan? Amanah kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi amanah kepada sesama manusia. Contohnya ketua kelas, ya, dia dikasih amanah untuk memimpin kelas ini. Maka dia bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik, kan begitu? Mengontrol kawan-kawannya, apa sudah umpamanya dipastikan masuk semua, atau ada kawannya yang kurang bagus akhlaknya, bisa ketua kelas menasihatinya. Itu adalah bentuk amanah dia kepada sesama manusia. Dia kan dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua kelas, kita dilaksanakannya dengan sesama manusia. Karena kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Jadi contoh amanah kepada diri sendiri itu kita adalah dalam bentuk syukur kita. Apa yang dikasih Allah kita syukuri. Kenikmatan yang dikasih Allah itu kita syukuri. Nikmat mata kita syukuri, alhamdulillah ya Allah. Ada tangan kita bagus, bisa digunakan, bisa bersedekah, bisa membantu orang meringankan bebannya, kita syukuri, alhamdulillah. Kita belajar bagus-bagus karena kita dalam keadaan sehat, keadaan semangat, kita gunakan masa sehat kita, masa luang kita untuk belajar bagus-bagus. Itu adalah namanya kita amanah pada diri sendiri. Jadi itu adalah pembagian dari amanah. Ya, karena bisa dipahami sayang? Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian yang harus diketahui juga bahwa dengan mempelajari sifat amanah dan jujur, diharapkan kita semuanya yang mengetahuilah hikmah untuk dapat berlaku amanah dan jujur. Jadi kalau umpamanya si David ini kan, dia berlaku amanah. Kira-kira kalau dia orang itu amanah, kemudian jujur, bagaimana orang lain memandang dia? Apakah umpamanya dia itu kamu kenal sebagai orang yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Tapi dia amanah, tapi dia jujur. Itu sifat yang baik atau tidak baik? Baik. Ya, kita dengar tadi kawan tadi dibilang tidak baik. Jadi kalau kita berlaku amanah, berlaku jujur, berlaku sopan santun, apalagi yang baik-baik? Sifat yang baik-baik. Dia hormat kepada guru, itu adalah contoh sifat yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan sifat-sifat yang tidak baik ataupun nah, jadi hikmahnya kalau kita berlaku baik, maka orang lain akan suka kepada kita. Kita berlaku amanah dan jujur, maka orang lain akan percaya tidak sama kita. Percaya tidak? Dia orang yang jujur, dia orang yang amanah. Orang lain bisa nggak percaya sama dia? Bisa tidak? Nah, bisa. Ya, tapi kalau dia suka bohong, percaya kamu itu? Tidaklah. Kita menitipkan uang sama dia, menitipkan barang sama dia, takut. Karena dia itu orang yang suka bohong. Orang yang suka melanggar amanah. Kita menitipkan barang kita kepada dia. Ya, jadi demikian materi kita, nak, ya. Semoga dapat dipahami. Oke. Nah, berikutnya ada tugas LKPD, ya. Jadi ini adalah tugas diskusi yang harus kamu diskusikan dan nanti kita presentasikan.
Baiklah Nah Ibu, tadi sudah Ibu bagikan LKPD ya, lomba kerja siswa untuk didiskusikan. Untuk didiskusikan. Tadi sudah kamu diskusikan ya. Jadi masing-masing kelompok mewakili kelompoknya satu orang berdiri. Ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Judul LKPD-nya adalah mengenai uang diskon ya. Jadi suatu hari Lila memberi Dina uang untuk membeli buku yang telah lama diincar oleh Lila. Karena Lila sedang sibuk dengan pekerjaan lain, ia memberikan uang sebesar 50.000 kepada Dina untuk membeli buku tersebut di toko buku terkait ya. Jadi itu kan sudah kamu baca tadi sampai selesai, kan kamu kerjakan sama-sama. Jadi Ibu minta dia kelompok untuk mempresentasikan. Coba dulu kepada kelompok 1 saya, bacakan dulu hasil diskusi yang pertama ya. Saya akan mengembalikan uang tersisa tersebut karena saya takut untuk berbohong, berarti tidak amanah terhadap kepercayaan yang diberi oleh kita. Oke, tepuk tangannya. Next, kelompok 2, silakan Nak. Membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2, oke. Bacakan ya. Apa yang kalian lakukan seandainya sebagai Dina? Ya, yang tadi sayang. Jika saya berada di posisinya, saya akan mengembalikan uang tersebut kepada Dina dan memberitahu Dina bahwa ada diskon sebesar 30%. Oke, very good. Terima kasih ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3 sayang. Silakan Davin baca dengan kuat. Jika saya berada di posisi Dina, saya akan memberitahu Lila bahwasanya buku yang ingin ia beli terdapat diskon sebesar 30% dan uang yang ia beri kepada Dina dikembalikan kepada Lila kembali sebesar kembalian yang telah ia belikan ke buku tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi demikian apa hasil diskusi kalian masing-masing. Jadi dari cerita tersebut kita hendaknya berlaku amanah dan jujur. Ya, oke, sekarang yang kedua saya. Yang nomor 2. Apa arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari menurutmu? Coba dulu kelompok 1 Nah. Kamu dulu baca Nah. Geser. Seperti kejujuran adalah suatu perilaku yang jujur atau perbuatan atau perkataan yang benar dalam terjadi yang diberitahu kepada seseorang. Oke, very good. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Nak, silakan. Pendapatnya apa arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari menurutmu? Silakan. Jujur akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, sangat bagus. Kemudian kelompok 3, apa arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari menurutmu? Jujur adalah sifat yang mulia yang wajib dimiliki oleh orang beriman. Oke, very good. Terima kasih ya. Jadi sudah kalian kerjakan. Nah, sudah kalian kerjakan soal pertama dan soal kedua dari LKPD ya. Jadi itulah jawaban yang sudah kalian beri dan itu adalah jawaban terbaik insyaallah ya. Ibu tadi sudah sama-sama kalian mengerjakan diskusi dan memperkembangkan. Terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah ada pelajaran umum ya. Kerjakan bagus-bagus. Ini juga masing-masing dapat kerjakan. Waktunya 10 menit.
Baiklah Bapak Ibu semuanya, ya tadi kita sudah memulai pembelajaran dari awal sampai akhir, kan begitu. Ini sudah di penghujung. Jadi coba dulu sama-sama kita membuat kesimpulan bersama mengenai topik kita pada kali ini, menjadi pribadi berintegritas penuh sifat amanah dan jujur. Ya. Jadi apa yang bisa kita buat untuk kesimpulan yang pertama? Coba dulu. Ada yang bisa nomor 1 memberikan kesimpulannya? Ya, silakan. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya, ya itu kesimpulan yang pertama kita buat. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain dan juga diri sendiri. Ya, Nak, ya. Oke, very good. Kemudian kesimpulan yang kedua sayang, apa yang bisa kita buat? Silakan Nak. Kesimpulan yang kedua. Jujur adalah kesesuaian antara lahir batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Oke, ya itu kesimpulan nomor 2. Kemudian kesimpulan nomor 3, silakan Nak. Apa? Sikap amanah dan jujur ya. Coba dulu kesimpulan yang nomor 3. Sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan dan orang lain. Ya, sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan dari orang lain. Betul itu Nak? Betul ya. Kemudian kesimpulan yang keempat silakan. Orang yang berlaku amanah akan mendapatkan kebaikan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oke, very good ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ada 4. Yang pertama, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain dan juga diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Kemudian yang keempat, orang yang berlaku amanah akan mendapatkan kebaikan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tentu kita semua di sini ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada di sini yang mau bahagia hidup di dunia. Ada yang mau hidupnya bahagia di akhirat. Jadi kalau bisa memang demikian, kita maunya itu di dunia bahagia dan di akhirat nanti juga bahagia. Maka salah satu caranya adalah dengan berlaku amanah dan jujur. Ya, Nak, ya. Jadi nanti ya sayang, setelah pembelajaran ini ada tugasmu di rumah, yaitu adalah berikanlah pengalamanmu mengenai sikap amanah dan jujur ketika kau berada di rumah. Apa pengalaman yang pernah kau rasakan dalam hal berlaku amanah dan jujur? Itu tugas di rumah. Ya, mana? Sekarang tugas yang berikutnya tadi ada juga ya. Tugas yang sudah kamu kerjakan yaitu mengerjakan pretest, mengerjakan LKPD, diskusi bersama, kemudian yang terakhir tugas proses, kemudian di situ juga ada quotes-nya juga ya saya. Kami menanya nih quotes-mu untuk refleksi kita ya. Tapi kalau ibu bilang kelompok 1 umpamanya, apa quotes Anda hari ini? Bacakan sama-sama dengan semangat. Bisa kan dengan semangat? Oke, nanti kalau yang kelompok 2 ibu katakan lagi, apa quotes Anda hari ini? Bacakan sama-sama ya saya. Bisa itu? Nah, oke. Kemudian kelompok 3 demikian juga. Kalau ditanya nanti apa quotes Anda hari ini, aku bacakan secara bersama-sama. Oke, mulai ya. Dari kelompok 1, ibu tanya, apa quotes Anda hari ini? Hari ini masih bohong, Kurang semangat, coba sekali lagi. 1, 2, 3. hari ini masih
usah berbohong, kalau berbohong digigit kambing kongkong. Oke, very good. Baiklah anak ibu, kita baca quote kita hari ini. Untuk yang pertama, apa quote Anda hari ini yang pertama? Quote yang kedua. Quote yang ketiga. Oke, very good. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mendapatkan ridho dari Allah dan sebelum pulang mari kita membaca doa bersama dengan khusyuk. Jangan main-main tolong, ya. Harus betul-betul karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Apa yang kau inginkan insya Allah akan terkabul. Kalau main-main doanya, apa mungkin terkabul doa kita? Apa mungkin? Tidak kan? Jadi bagus-bagus baca doanya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin.